diskusi dan komen teman-teman tadi ya. Mulai dari Towa katanya dan Mbak Winda bahwa Islam itu tersebar ke Indonesia itu melalui budaya. Itu kata siapa, Mbak? Kata Greg Barton atau siapa? Oh ya, lupa ya. Enggak, kalau yang biasa muncul kan lewat melalui pedagang ya. Oh, islamisasinya gitu. Proses islamisasinya. Oh iya, lewat budaya ya. Oh iya, memang benar. Ya, secara kalau di kajian Indonesia memang ya seperti itu melalui pesantren. Pesantren kan budaya kan. Tuh. Perihal Toa tadi yang dimana kok adzan terkadang kok agak asing di Jakarta gitu ya. Gimana kan? Kalau ya. Oh ya, cuma anu saja sindiran tok ya. Iya. Kita sebenarnya pribumisasi Islam itu ala Gus Dur ini kenapa saya sebut tidak menyangkut keimanan? Kita sering terjadi pergesekan antar agama itu khawatir imannya luntur. Iya kan ya? Kan iya kan? Pernah terjadi kasus di Pamekasan. Itu kan wajar, Masjid Jami itu kan di Pamekasan kan berhadapan dengan gereja. Gereja itu kalau hari Minggu itu kan bunyinya ting 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 kan apa? Ting gitu kan keras gitu. Terkadang kita itu arogan gitu. Iya kan? Kita arogan risih mendengar bunyi dentuman di gereja itu. Khawatir iman kita yang luntur gitu. Kenapa kita gak berpikir? Enggak. Kalau kita 5 waktu loh pakai beduk itu kedengeran ke gereja dur. Kalau di Masjid Jami itu kan kayak gitu. Saya kadang mikir dur. Loh, ini kok gak mengganggu ke gereja itu. Cuma untungnya ada pribumisasi Islam ya, kita nggak merasa saling terganggu. Cuma kadang memang ada sebagian orang yang arogan kayak gitu kan. Hanya mendengarkan dentuman di gereja itu takut imannya itu takut takut luntur, takut keluar dari Islam. Enggak kok. Mendengarkan dentuman di gereja itu enggak masalah, enggak ada dalam hukum fikih. Haram enggak ada. Jadi enggak perlu tidak perlu dipersoalkan. Toh walaupun kita mau mendengarkan lagunya Linkin Park misal, gak haram itu. Kan iya kan tidak menyangkut keimanan dan tidak mengganggu. Yang penting jangan didengarkan di waktu sholatnya. Yang salah itu mendengarkan lagunya Beethoven atau Linkin Park itu waktu sholat maghrib misal. Itu salah. Maksudnya gak boleh dalam pribumisasi Islam. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan pada teman-teman untuk didiskusikan ya. Pribumisasi Islam itu ala Gus Dur secara formal memang meleburnya dua ajaran sufi dan syari dan ulama fikih gitu. Kenapa? Karena memang mayoritas masyarakat kita yang beragama Islam itu bercorak sufistik ya. Kayak ada burdah itu kan corak-corak sufistik kan. Ada tahlilan itu corak-corak sufistik. Dan juga yang difikihkan, yang disyariatkan itu di dalam pribumisasi Islam ya. Pertanyaannya kayak gini, saya yang bingung. Tadi ada apa katanya Mas Ali tadi? Islamisasi politik ya. Apa tadi? Oh, islamisasi. Ya. Karena kan saya tadi memulainya gini. Pribumisasi Islam itu sebenarnya bagian dari anak gagasan dari Islamisasi. Jadi karena semuanya harus diislamisasi, padahal bumi juga harus diislamisasi. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti juga ada, nanti ada islamisasi politik itu bisa jadi.
Bisa jadi ya. Walaupun sentilan tapi menarik sebenarnya untuk didiskusikan. Selama saya bergelut dalam Islam di Indonesia, karena saya kuliahnya di Indonesia dok ya kan. Kajian-kajian keislaman yang menyangkut politik itu nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada, minim. Mau bicara di mananya gitu, pakai perspektif Islam. Maka kan politik tuh terkait negara ya kan, undang-undang misal, apalagi sosial ya, masyarakatnya, tatanannya gitu kan, apalagi sistem kepemerintahannya gitu kan. Itu selama saya belajar keislaman itu gak ada sama sekali kajian yang mengerembet kepada hal politik itu. Tetap pakai konsep-konsep politik ya politik umum, politik apa, ilmu politik pada dasarnya kayak gini lah, republik ini apa namanya, republik atau serikat ya, sistem pemerintahnya dan tatannya seperti ini, pakai amandemen, DPR apa presidentil lah, pakai seperti itu. Toh walaupun muncul ya gagasan akhir-akhir ini itu apa, khilafah itu ya, khilafah itu kan islamisasi apa politik itu mungkin ya, khilafah itu belum ada kajiannya dalam Islam, nas-nasnya itu belum mau dipakai, itu teks-teksnya Al-Qur'annya mungkin nanti Mbak Winda ya nolong nyari ya yang khilafah itu cuma hanya pernyataan Sayyidina Umar saja bahwa umat Islam itu harus punya liwa gitu kan ya, punya bendera, dan bendera pun multitafsir. Ditafsirkan sebagai organisasi, ditafsirkan sebagai negara. Kan iya bendera kan. Liwa itu kan tanda kutip dalam etimologi kan bendera. Kan pernyataannya Sayyidina Umar kan, umat Islam tuh seharusnya punya bendera. Ya bukan bendera yang dipakai hari ini itu enggak, maksudnya itu esensinya, kontekstualnya itu harus punya semacam apa namanya, bukan organisasi, komunitas lah, peradaban. Kalau tafsir saya peradaban ya, kita harus membutuh peradaban Islam seperti apa ya, pakai kalau makan cuci tangan itu kan juga peradaban Islam yang nggak dimiliki oleh peradaban sebelumnya. Misal di Islam itu cara mencucikan, kalau buang air besar kan ada pakai air tadi kan, tuh kan pakai apa tadi katanya Ali, pakai dikerik itu kan, digosok ya, itu kan memang produk budaya tapi memang ajaran agama gitu kan. Tuh Menarik. Saya sekarang pengen nambah amalnya Mbak Winda edisi Ramadan. Saya pakai terus ya Mbak ya, saya kutip, menarik itu. Ini karena kalau kita lihat tadi kan apa, islamisasi politik ya. Sebenarnya bagus kalau memang nanti sama Prof Mis yang dibawa ke Umar bin Khattab. Soalnya dari keempat Khulafaur Rasyidin yang saya bisa lihat sebagai politikus sejati itu Umar bin Khattab ya. Politikus sejati itu Umar bin Khattab, gak ada halak. Keren parah. Kalau kita lihat dari sudut pandang politik, bagaimana pada zamannya Umar bin Khattab kita sudah melakukan khotob ya, pakai itu kita melakukan pembebasan ya melalui jalur perang ya. Itu menjadi sebagian kritik bagi akademisi barat. Katanya kita agama pedang. Ini karena Umar bin Khattab. Iya, khotob karena Umar bin Khattab, karena aktivasi politiknya ya. Karena memang politik zaman dulu pakai secara perang ya. Jadi kita sebagai umat manusia yang baru tidak bisa baru hidup dalam kedamaian dalam rangka hanya selama 200 tahun ini, jangan sok-sokan mengkaji di bawah 200 tahun ini. Sehingga kita kita agama gini-gini dan lain sebagainya. Woi, kita baru damai 200 tahun gak nyampe. Gak usah sok-sokan. Dan sekarang pun lagi tidak damai lagi. Kita mengakui ini sebagai kedamaian ya. Orang barat mengakui kita sebagai dalam kedamaian. Meskipun ada negara-negara di Arab sana
masih belum memperoleh kedamaian ya. Tapi setelah Rusia menyerang Ukraina, kita Barat mengatakan ini darurat kedamaian ya. Darurat kedamaian ya, darurat kedamaian karena sekarang ada dua kutub yang sudah sama-sama berani menunjukkan taringnya ya, baik Amerika dan Rusia. Kalau dulu kan cuma Amerika ya, jadi tetap damai. Sekarang Rusia dan Amerika sama-sama menancapkan taringnya sehingga kedamaian terancam. Nah, bagaimana dengan apa liwa ya? Bukan liwa peyet kan? Kalau Liwaun. Oh, iya. Itu kan bendera liwa itu. Iya, bahaya kalau memang nanti ada, bener saya setuju, kita harus tafsirkan ulang maksud dari bendera itu. Soalnya kalau kita tafsirkan bendera hanya sekedar bendera, kita harus ingat bendera putih itu bendera. Iya, maka kalau gimana kalau kita mengartikan liwa itu sebagai mana bendera dan kita mengangkat bendera putih artinya kesucian? Tidak. Bendera putih itu artinya pengecut. Kita menyerah ya, kita menyerah. Nah, sehingga dalam konteks liwa itu sebenarnya lebih kepada ranah semiotis, artinya persatuan. Ada simbol kesatuan secara politik umat Islam ya. Nah, nanti karena ada simbol kesatuan politik umat Islam, disinggung lagi nanti sama Prof Mis. Ini ranah keilmuan Mas, bukan ranah kepentingan. Maaf, Prof. Tapi memang maksudnya ke sana. Karena kalau kita melihat Umar bin Khattab selaku negarawan, mungkin dalam konteks kita sekarang kan kita nasionalisme. Jadi sebuah bentuk persatuan itu disatukan dalam negarawan. Sekarang say no to nasionalisme. Kita tidak bisa mendirikan negara Islam. Bagaimana sekarang kita menafsirkan liwa yang selanjutnya? Lebih bagus lagi penafsirannya Mbak Winda. Sebagai organisasi. Ya, karena apa negara-negara? Negara-negara sekarang berorganisasi dalam PBB misalnya. Berorganisasi dalam NATO. Ya. Kesadaran bahwa negara-negara Eropa itu tidak apa-apanya dibanding negara Rusia, akhirnya mereka berorganisasi, Mbak. Jadi organisatoris, jadi aktivis negara-negara itu buat NATO. Itulah yang membuat persinggungan-persinggungan. Nah, bagaimana dengan konteks Islam? Ya. Bagaimana dengan konteks Islam yang sekarang kita sudah mustahil menciptakan negara sendiri? Makanya nanti akan ada organisasi-organisasi Islam yang tidak punya senjata nuklir sehingga tetap tidak didengarkan. Mungkin itu pemahaman liwa ya. Bagaimana sekarang pergeseran liwa itu sebagai simbol kesatuan umat secara politik, bukan simbol kesatuan umat secara keilmuan. Jadi ini menunjukkan kepada ini Kak. Pertanyaan saya selanjutnya, kan sekarang kita bahas tentang pribumisasi Islam. Seorang pribumi, Islamnya orang pribumi itu Islam, oke? Clear, nggak ada yang akan menyanggah itu. Islamnya orang pribumi itu Islam. Jadi bagaimana Islamnya orang penjajah? Apakah itu masih Islam? Ini pertanyaannya. Kalau kita sudah bahas cuma pribumi, clear. Islam pendatang ya. Kan yang sering dipersoalkan oleh kaum orientalis itu bagaimana Islamnya penjajah. Misalnya kritik terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam melakukan ekspansi ya. Ekspansinya zaman dahulu. Nah, kalau pribumisasi Islam gampang, clear. Islam memang agamanya kaum terjajah. Iya. Bagaimana Islamnya seorang penjajah? Bagaimana kita menjawab itu? Mungkin ada retorika-retorika dari teman-teman sebelum langsung kepada Prof Mis. Nah, tapi memang intinya kita pertanyakan kepada Prof Mis. Saya sedikit nyeletuk aja ya, nggak banyak. Jadi kalau ditanya seperti apa Islamnya pendatang, Islam pribumi dan Islam biasa, kalau Islam pribumi itu pakai songkok ya sama sarung. Kalau Islam dari luar berarti biasanya pakai jubah gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau maksudnya jadi dari penampilan aja udah kelihatan gitu ya. Seperti apa Islam pribumi. Kamu di Mari Habib nanti. Iya kan, maksudnya yang pribumi itu kan yang kayak ikonnya tuh Gus Dur gitu ya. Kan ini pribumisasi Islam. Jadi dari kita melihat Gus Dur, kita sudah melihat oh ini Islam pribumi banget gitu loh. Itu sih dari saya. Silakan dari teman-teman yang lain. Ini kembali, bukan hanya Gus Dur sih pribumisasi Islam itu. Mamah Dede juga.
curhat mah, iya. Gimana? Berdoalah dengan segala bahasa, Tuhan memahami semua bahasa. Itu kriminalisasi Islam. Islam penjajah ya, Islamnya penjajah ya. Anggaplah, masa ada Islam kolonial? Islam kolonial, masa kayak gitu? Enggak, bukan gitu mungkin bahasanya. Mungkin kalau Islam kolonial itu kalau Islam yang mengekspansi gitu kan. Oh gitu. Mungkin gitu ya. Karena saya sarjana Muslim, saya saya kan jurusan keislaman. Saya patut membela ya PAI lah, PAI ya, patut membela yang dituduhkan oleh orientalis bahwa umat Islam itu berperang, bukan berperang, enggak, membuka. Makanya kan dalam bahasa Arabnya itu fathu, itu kan membuka, ya. Hanya membuka peradaban yang terkunci, membuka kebodohan. Itu kayak gitu kajian keilmuannya, bukan menjajah Mas Subhanu. Sama kayak Umar bin Khattab ke Palestina gitu. Dengan perdamaian, ya kan dengan perdamaian. Disuruh sholat di gereja tidak mau, cuma di pinggirnya yang sholat. Kemudian dibangunkanlah apa namanya? Iya, masjid ya. Masjid. Jadi kalau di dalam Islam sendiri itu gak ada Islam ya, cuma bukan tidak boleh mengkritik khalifah, itu gak masalah. Khalifah yang 4 itu gak masalah. Sebagai bentuk bahwa beliau-beliau itu manusia, khawatir nanti dituhankan oleh kita, enggak. Gak apa-apa kritik, gak masalah. Kayak Sayyidina Utsman misal, beliau apa namanya itu, nepotisme, ya kan? Kan saudara-saudaranya semua yang dijadikan bupati, gubernur, tangan kanan lah kayak gitu ya, yang diberi jatah jabatan. Kalau Mas Akbar jadi ketua memang misalnya dia golongannya tok yang dijadikan jabatan, tidak dilihat dari, kan tuduhannya kan seperti itu. Umar bin Khattab bahasanya orientalis itu menjajah gitu. Memang ada ya Mas Banu ya, standar ganda kalau bahasa sekarang itu ya. Bahasa internasional sekarang itu standar ganda. Kalau Israel ke Palestina itu bukan invasi, ya kan seperti itu. Tapi kalau Rusia ke Ukraina itu kan invasi. Jadi ada apa namanya itu, kalau dalam bahasa, ilmu bahasa itu mirip eviorisme itu ya, dimana kita dibolak-balikkan oleh bahasa untuk menutupi kejahatan lah. Eufemisme ya, kayak gitulah intinya ya. Kan sekarang kayak gitu kan. Kan ini dan ya. Kan sekarang kayak gitu standar ganda. Amat terkait dengan persoalan pribumisasi Islam yang kadang ditolak oleh beberapa golongan di Indonesia. Itu kan bagi saya itu kepentingan, bukan ranah keilmuan, tapi ranah kepentingan lain. Menolak Islam Nusantara, menolak pemikiran Gus Dur itu ada kepentingan-kepentingan tertentu. Sebagaimana menolak antar ormas sebenarnya. Ya kita kan memang hidupnya seperti ini, multikultural ya. Multikultural, berbeda-beda tapi satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Sehingga Islam di Flores, Islam di Papua, Islam di Jawa itu memang beda, Mas. Memang beda. Kalau di Minangkabau misal, Islamnya ya seperti itu, ada budaya Minangnya. Jadi nanti iya kan? Islam di Jawa, Islam kejawennya kayak gitu memang. Jangan disalah-salahkan lah. Intinya antar suku tidak boleh
arogan, nggak boleh. Yang penting selama itu ada Islamnya itu masih lebih baik ketimbang gak ada Islamnya sama sekali kan kayak gitu. Ini pakai pertimbangan sarjana Muslim. Masih mending loh ada Islam kejawen, ada Islam puritan kayak gitu, ada Islam. Oh, khawatir saya nanti ada Kristen kejawen kan kayak gitu, ada Buddha kejawen. Maksudnya saya bicara sebagai sarjana Muslim kayak gitu. Lah iya setidaknya masih Islam gitu kan ya. Setidaknya masih Islam. Ketimbang tidak Islam sama sekali itu repot. Karena bagaimanapun hadis Nabi yang penting ada kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga kan kayak gitu. Iya enak di Islam itu. Wa in syaraqat wa in zina, walaupun mencuri walaupun zina itu pas kalau dia Islam masih masuk surga. Ya gak tahu mampir duluan ke neraka enggak tahu, atau rest areanya lah di neraka saya enggak tahu kan kayak gitu. Ini bicara keislaman ya. Itu yang saya ingin diskusi kayak gini. Agama itu sering menjadi biang kerok atau unsur dari benturan antar budaya, atau benturan bahasanya itu benturan budaya ya. Agama itu sering dianggap seperti itu. Misal kata Mbak Winda tadi pakai jubah apa tadi, kalau Islamnya pribumi pakai sarung ya kan. Dan Islamnya penjajah itu Islam yang datang itu, yang datang apa penjajah Pak tadi? Penjajah ya. Oh, pendatang. Pakai jubah katanya. Kali itu ada benturan antar budaya. Lantas Lantas itu ketika ada benturan antar budaya seperti itu, bagaimana Islam setidaknya itu bukan mencari aman, menyelesaikan konflik ya. Karena kayak gini, kadang kita punya masjid. Nah di masjid itu saking disakralkan itu dikunci, digembok, ya kan ya. Kita gak bisa latihan perang, latihan silat di dalam masjid. Seperti zaman Nabi Muhammad dulu masjid dijadikan latihan perang. Masa latihan yoga di dalam masjid? Kan aneh kan ya, kan benturan antar budaya. Loh itu gimana? Islam hadir sebagai ketika ada budaya satu dan budaya lain itu terbentur. Kalau saya yang jawab duluan nggak apa-apa, Prof. Enggak takut. Sebenarnya kalau menjawab itu kan pertama harus ada premis bagaimana kita melihat budaya. Ontologi budaya kalau menurut saya, Prof, ini nggak ada footnote-nya. Saya nggak tahu, saya cuma pernah mikir kayak gini. Budaya kalau dalam konteks ekonomi itu sama seperti energi. Iya, ada fungsi ekonomis bagaimana dia dapat meningkatkan nilai tertentu. Misalnya kita akan memproduksi tas ya, kita sisipkan budaya di situ jadi tas batik, sepatu batik yang bisa ditemukan di vaksinasi serentak yang diadakan oleh pemerintah kabupaten. Seperti itu ya. Jadi karena memiliki unsur budaya nanti nilainya bisa tambah tinggi ya. Itu salah satu bagaimana memaknai budaya sebagai energi. Dan saya lihat sifatnya budaya itu sama sifat energi, Mbak. Kalau Mbak melihat hukum kekekalan energi yang ke satu ya, kan ada 3. Kan energi itu tidak bisa diciptakan juga tidak bisa dimusnahkan. Sama seperti budaya. Kita nggak bisa dengan sendirinya serta-merta akan menciptakan suatu budaya dengan semena-mena, ya nggak bisa. Harus diserahkan kepada proses tertentu. Tidak bisa diciptakan juga tidak bisa dimusnahkan sama. Orang-orang yang
nanti akan membenturkan budaya seperti kita kan kalau umat Islam ya menyanggah dari Mbak Winda, kita terlalu normatif misalnya. Karena memang Islam adalah agama yang normatif. Islam itu agama yang normatif ya, Mbak. Pertama ya. Jadi contoh kayak gini. Saya kasih contoh kayak gini ya. Ini ada kasus misal. Kayak gini ya. Di Indonesia itu kalau kita pakai sesuatu yang cingkrang itu nyeleneh gitu. Kok aneh gitu kan kayak gitu. Bisa arogan, bisa. Tapi ada Islam yang budayanya itu kan cingkrang gitu kan ya, kayak gini. Berarti kan clash budaya antar budaya itu kan clash. Nah, setidaknya Islam itu hadir itu mau pribumisasi kayak bahasanya. Mungkin Gus Dur belum ke sana gitu. Atau kayak gini contoh lain. Kita kan ada kayak gini itu apa kalau ketemu itu jotos itu ya kan. Jotos ya. Nah, di daerah tertentu kalau jotos itu kan menunjukkan itu budaya kita kasar gitu kan. Nah, tapi menjadi budaya masyarakat yang elegan atau menjadi biasa lah, tidak masalah itu. Nah, Islam itu gimana menangani seperti itu? Ya, punya Mas Banu dilanjutkan ya, bahwa budaya tidak bisa semerta-merta diciptakan gitu kan, ada prosesnya. Kan kita sekarang antara cingkrang dengan budaya yang menolak budaya selebor ya kan ya. Itu kan sering benturan antar budaya. Dan padahal sama-sama tidak mengganggu keimanan kan kayak gitu kan. Itu kan menyangkut pautnya dengan pribumisasi Islam. Itu mungkin didiskusikan bersama sambil menunggu buka puasa ya. barusan saya lihat, iya yang jual es gak ada, barusan kan galau kan ya. Jadi saya lanjutkan dulu. Nah, kalau kita lihat bagaimana konsep budaya terbentuk. Budaya itu kan gabungan antar beberapa hal ya. Budaya itu selalu terakulturasi. Budaya selalu terakulturasi. Jadi ada benturan-benturan yang akan nantinya budaya keserakahan. Itu budaya yang asli sampai sekarang nggak ada yang bisa mengakulturasi keserakahan. Islam pun kewalahan mengakulturasi kewalahan, mengakulturasi keserakahan. Bahkan ini sudah terformalisasi dalam ideologi kapitalisme. Itu ya Mas Sopan ya. Serakah itu budaya Mas. Ya berarti sampai melihat serakah itu aspek yang bersifat nilai dan sebagainya. Tapi kita sudah lihat bahwa keserakahan itu sekarang sudah tidak nilai lagi, sudah terbudayakan, budidayakan. Contohnya kapitalisme. Bagaimana kalau kita melihat budaya keserakahan, kita bisa lihat budaya-budaya bisnismen. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana budaya itu terbentuk, budaya itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, akan tetapi budaya itu bisa berubah ke bentuk budaya yang lainnya. Dalam hal itu adalah akulturasi ya. Kalau kita melihat bagaimana dari permisalan, bagaimana kaum cingkrang dan kaum selebor bertentangan antara satu dan yang lainnya. Karena memang ini ada suatu kecacatan sih sebenarnya. Bagaimana Islam yang kita anut adalah Islam yang bersifat dogmatis. Islam yang bersifat dogmatis. Jadi karena kita menganggap itu kita melihat Islam sebagai suatu dogma. Yang parahnya lagi yang kita anggap sebagai dogma itu adalah pendapat, penafsiran dan lain sebagainya ya. Karena kita melihat itu sebagai suatu dogma, terus kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan dogma tersebut, ya ada pergeseran. Ada pergeseran, ada pergesekan. Pergesekan dulu ya. Gesek dulu baru geser. Masa geser dulu baru gesek? Itu enggak efektif. Ada pergesekan antara kaum pendatang menurut Mbak Winda dan kaum asli menurut Pak Gus Dur gitu ya.
ada kaum pribumi dan kaum pendatang. Dan kalau kita melihat bagaimana sebenarnya apakah Islam tidak bisa menjadi solusi? Sebenarnya pribumisasi Islam itu sebenarnya sebagai solusi ya. Makanya solusi ini ditentang oleh orang-orang yang menganggap Islam itu sebagai dogma-dogma tertentu. Bagaimana A tetap terrealisasi sebagai A. Bagaimana budaya ini terjaga nilai-nilai kebudayaannya, bukan terjaga nilai-nilai keberislamannya. Sehingga apakah Islam tidak bisa menjadi jawaban terhadap konflik gesekan-gesekan tertentu? Sebenarnya sudah menjadi jawaban. Bagaimana asalkan kita dapat menyerap sari-sari Islam dan tidak meletakkan Islam sebagai dogma-dogma tertentu. Sehingga kita tidak bisa lagi membedakan antara A, B, C dan lain sebagainya. Kalau kita lihat yang aneh, yang menjadi aneh, pribumi Islam. Kan kalau kita lihat dari pribumisasi agama Islam itu sendiri, sebenarnya kita tidak melihat budaya kita sebagai sesuatu yang bersifat negatif terhadap Islam, tidak berpengaruh negatif. Ini kan kesadaran pribumisasi Islam. Kita sadar bahwa budaya tidak bisa memiliki ya, budaya kita khususnya. Jangan gitu, Mbak, takut ya. Nah, pribumisasi Islam. Kita tidak melihat budaya kita bersifat negatif terhadap agama Islam. Nah, dengan adanya orang yang melihat bahwa kalau kita lihat tadi kan waris misalnya dari Prof. Mis mengatakan sebenarnya menjadi suatu pertanyaan bagaimana dia bisa meletakkan waris sebagai budaya asli Arab terus diislamkan. Nah, ini pertanyaannya kan lalu setelah itu memang budaya asli Arab terus sama Nabi itu diakulturasikan dengan Islam, bagaimana posisinya itu dalam Islam? Apakah menjadi hukum yang harus ditegakkan sesuai dengan perintah syariat Islam dengan kategorisasi keimanan serta ibadah formal lainnya, atau dia tetap diposisikan sebagai budaya? Itu konflik pertanyaan selanjutnya gitu ya. Mbak Winda akan menjawab itu. Jadi apakah Islam bisa menjadi solusi di antara pergesekan budaya? Dengan pribumisasi Islam ini sebenarnya sudah menjadi solusi. Makanya dogma-dogma tertentu itu harus kita geser kembali. Dipertanyakan lagi bagaimana Islam yang siapa ya? Kita kalau melihat Islam secara nilai, nilai-nilai keberislaman sesuatu itu tidak tidak erat kaitannya dengan budaya. Sebenarnya kan yang menjadi kemunduran kita sih sebenarnya. Di luar itu dikonflikkan antara Islam dengan ilmu kepengetahuan. Kita mengonflikkan Islam dengan budaya. Bukan masalah apple to apple. Ini masalah kejumudan kita. Maksudnya kita tidak mempersoalkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Masa kita mempersoalkan budaya? Masa kita mempersoalkan budaya kan ya? Kita mempersoalkan kan pertanyaan dalam ranah keilmuan. Kalau kita mempersoalkan budaya, hasilnya adalah gesekan-gesekan. Iya. Orang-orang yang mempersoalkan budaya, hasilnya gesekan-gesekan, bukan jawaban. Tapi kalau sampean mempersoalkan ilmu pengetahuan, hasilnya jawaban. Yang aneh lagi ada orang mempersoalkan ilmu pengetahuan, terus dia mendapatkan gesekan-gesekan ya. Ya apa toh? Kita menjadi umat Islam yang tidak berada pada ranah disposisi. Kalau kita melihat filsafat Islam kan ada disposisi itu berdasarkan kepada nilai-nilai keadilan dan sebagainya. Bagaimana kita tidak melihat Islam? Ya gitulah. Jadi apakah Islam bisa menjadi solusi? Islam sudah menjadi solusi bagi mereka yang menganut keberislaman secara tidak dogmatis. Seperti itu. Saya ingin menjawab dari berpendapat tentang pertanyaannya Prof. Mis tadi tentang apakah Islam bisa menjadi solusi atau menjadi penengah apabila ada terjadi benturan antar budaya gitu ya. Kalau menurut saya pribadi itu bisa. Iya nggak pribadi saya. Kalau hemat saya. Kalau boros saya nanti kasihan netizen. Kalau hemat saya sih bisa. Maksudnya begini,
karena kan budaya itu nggak paten gitu ya. Kalau misalkan ditanya apakah Islam bisa menjadi budaya itu bisa hilang. Kalau misalkan tadi dimisalkan dengan energi sama sebenarnya sama misalkan energi itu bisa sama dengan potensial terus dengan sama-sama menghapuskan gitu. Jadi nggak mungkin dua ini saling beriringan, tapi ketika itu sudah digeser itu sudah bukan budaya lagi, sudah ada budaya baru gitu. Sama pun dengan kalau misalkan dibenturkan Islam dengan budaya lain, maka pastinya itu bukan Islam tapi mungkin budaya yang dianggap itu Islam, mungkin budaya Arab atau budaya lain gitu. Bisa seperti itu. Tapi kalau Islam itu bisa masuk ke budaya manapun karena Islam sifatnya nilai gitu kan. Tapi kalau misalkan ia dibenturkan maka itu bukan Islam secara nilai tapi Islam secara formal lembaga ya. sebagai budaya ya agama yang dianggap budaya gitu. Itu sih. Seperti misalnya ketika kita lihat bagaimana di media-media sosial ada pergesekan atau benturan dan lain sebagainya, itu sebenarnya karena setiap orang itu kayak mengadopsi budaya-budaya tertentu gitu dan itu dibenturkan, padahal kita tahu bahwa dalam Islam ada nilai-nilai tertentu yang sifatnya tidak dapat dirubah, ada yang sifatnya fleksibel gitu. Saya rasa sih seperti itu. Kenapa kok dalam agama Kristen gak ada benturan budaya-budaya dengan Kristen gitu, Pak? Kenapa kok hanya orang Islam? Ada sih. Ada sih, kan maksudnya mungkin karena kita terlalu nanti footnote-nya begitu. Kalau menurut saya ada, karena kan kita tahu kalau kita di Islam kan kitab sucinya satu gitu ya. Tapi kan kalau di Kristen atau ada juga beberapa aliran dan itu mungkin karena tidak diekspos dan juga tidak terlalu sebanyak seplural kita gitu kan, karena kan kita mayoritas gitu. Mungkin kalau kita melihat di agama di Roma misalnya menjadi basis agama Nasrani misalnya, di situ mungkin juga banyak aliran-aliran gitu kan. Kita juga tahu bahwa kalau kita melihat secara pemeluknya juga beragam gitu. Jadi mungkin kita belum tahu aja. Terakhir begitu dari saya. Jadi ya itu adalah serpihan-serpihan diskusi kita pada sore hari ini ya. Terkait pribumisasi Islam, pemikiran Kiai Haji Abdul Rahman Wahid itu sebenarnya panjang dan lebar untuk didalami, cuma itu sedikit dari saya untuk diantarkan dan dijadikan bahan diskusi. Karena mau menjelang buka puasa, maka kita cukupkan diskusi. 5:30 dan kurang 20 menit. Cukupkan saja ya diskusi. Ya seperti itulah berbicara pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh kita sendiri. Baik Gus Dur, kemarin siapa? Harun Nasution ya. Ya, perlu penggalian lebih lanjut dan arahnya kemana biar lebih sistematis untuk dikaji. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.